radang usus. Dan yang kelima adalah Samuel Zicklin yang menderita Bell palsy atau stroke ringan. Pemirsa, perhelatan Miss World 2013 di Indonesia membuat pamor Pulau Dewata Bali semakin terekspos ke seluruh dunia. Lewat kacamata para kontestan, kesenian Bali dan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat Bali kini menjadi berita yang menyebar ke seluruh dunia. Saya sempat menangis melihat makam abinya berubah seperti itu. Memberitakan itu saya memakai uang atau apapun, ya alhamdulillah lah, dosa saya diambil, itu aja. Pipik Dian Irawati merasakan cobaan hidupnya tiada berhenti. Air matanya seperti tak pernah kering mengalir di pipi. Berikut ini beberapa kekecewaan Pipik pasca ditinggal almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pertama, benarkah Pipik kecewa karena makam Uje direnovasi tanpa sepengetahuan dirinya? Saat saya ziarah hari Jumat itu memang saya tidak tahu, tiba-tiba saya ziarah makam sudah berubah seperti itu. Yang kecewa pastilah ya gitu, karena memang tidak ada pemberitahuan ke saya gitu. Kalau dulu memang sewaktu beliau seminggu setelah meninggal, memang ada yang donatur itu yang mau membaguskan makam beliau, memang ketemu dengan saya. Beliau berniat pengen merubah makam almarhum gitu kan, dengan membaguskan pakai keramik. Ya saya pikir di benak saya kan ya hanya seperti itu, seperti makam-makam yang lain di bawah paling dilapisin keramik aja pinggirnya supaya tanahnya nggak melebar kemana-mana. Pikiran saya itu kan, dan saya bilang oh ya nanti mungkin setelah kalau sudah 1 tahun, saya pikir karena kan tanah itu biar kuat dulu gitu kan. Nggak usah dibesar-besarkan kekecewaan beliau, tapi itu memang harus menerima apa adanya yang orang sudah berikan jasa kepada keluarga, terutama sama almarhum begitu. Ada juga Pak Jiluhum itu membangunkan tenda. Tenda itu pun juga harganya jutaan. Nah, kuburan pun kalau kita bayar itu 20 juta harganya gitu. Ngomong aja gitu kalau berat mah, umpamanya Umi ya Allah cakep amat tuh kuburan, tapi jangan ketinggian ya. Ya ngomonglah yang enak. Rasul aja nyontohin kita kalau ngomong sama orang tuh berakhlak, harus dengan senyum, dengan melihat situasi orang nih bisa diajak bicara enggak, apalagi nih orang tua, mertua, ya kan gitu. Kedua, benarkah Pipik kecewa lantaran dirinya digosipkan telah menikah lagi? Saya hanya tersenyum saja. Dari dulu 14 tahun pernikahan saya sama almarhum, sudah biasa saya dapat ujian-ujian seperti itu ya. Diberitakan kadang almarhum yang diberitakan menikah lagi dan segala macam. Tapi ya inilah hidup gitu. Saya sama beliau selalu yang berkeluh kesah, selalu yang setelah ada berita apapun itu selalu kita obrolin dan kita hanya tersenyum saja. Itu buat saya sejauh ini saya hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketiga, benarkah Pipik kecewa karena dituding menggelapkan uang sumbangan jemaah? Ya, saya hanya tersenyum saja gitu dengan berita-berita yang berita-berita di luar seperti itu, yang kadang dengan fitnahan-fitnahan yang luar biasa. Saya cuma minta sama Allah saja gitu ya, untuk terus Allah berikan saya kekuatan. Kan tugas kita cuma angkat tangan saat kita dicaci, saat kita difitnah, saat kita diberitakan ya enggak, angkat tangan aja, doakan yang terbaik buat mereka-mereka yang membuat berita itu. Keempat, benarkah Pipik kecewa karena kehidupan Uje difilmkan? Bahkan Pipik sempat menolak untuk menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan film. Film Uje insya Allah jadi. Sebenarnya memang film itu dulu ada keberatan pada diri saya untuk membuatkan film itu karena buat saya sih, saya sama beliau ya orang biasa saja gitu ya. Perjalanan saya dan beliau ya seperti yang sama lah sama yang lainnya gitu. Dari susah terlebih dahulu sampai akhirnya
Allah takdirkan kita seperti ini gitu, dengan perjalanan hidup yang luar biasa, jatuh bangun, mengalami susah sama-sama gitu ya. Buat saya nggak mau terlalu berlebihan gitu, karena yang patut dicontoh suri tauladan itu kan hanya Rasulullah. Setelah pertimbangan banyak sekali dan akhirnya saya harus, ya sudahlah gitu, saya harus menghargai mereka juga. Dan saya pikir ya bismillah, kalau seandainya ini membuat mampu memotivasi ke hal yang baik, ya sudah, bismillah gitu kan. Kelima, benarkah Pipik kecewa karena sepeda motor yang dipakai almarhum saat kecelakaan tidak bisa disimpan di dalam rumah? Kalau motor masih ada di rumahnya Habib Mahdi, masih disimpan di situ, karena kan kenapa disimpan di rumah Habib, karena kan di sini kan rame ya, kadang banyak jamaah gitu. Saya nggak mau malah nanti mereka motor itu malah di foto-foto, diapain gitu, saya nggak mau. Maksudnya gini, Pik, kalau motor itu ada di rumah masih dalam begitu, mohon maaf, Umi mungkin nggak mau datang. Dari pihak keluarga khususnya Ibu Pipik, sampai keputusan terakhir beliau adalah beliau tidak menjual atau tidak berniat untuk melelang, ya, tidak berniat untuk melelang kendaraan almarhum. Setelah menyimak info menarik tadi, berikut ini ada kabar aktual dari panggung selebriti kita untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Kabari. Sule sakit. Sudah seminggu komedian dari Kota Kembang, Bandung ini harus beristirahat total di rumahnya. Oleh dokter, Sule divonis menderita tipes. Tadi malam, Sule yang mendapat kunjungan spesial dari rekan duetnya Iru tampak kembali tersenyum. Ia seperti mendapat suntikan semangat dari penyanyi Korea tersebut. Kata dokter juga ini paling 2 hari 3 hari lah, karena sakitnya juga udah 2 minggu. Itu kata dokter. Jadi termasuk manusia luar biasa katanya. 2 minggu nahan panas dan dicek darah langsung ternyata di hari 2 minggu itu udah tipes sebetulnya. Dan saya makan kan sembarangan, apa aja dimakan. Sampai rumput depan tuh habis sebelah saya makan. Gitu. Saya sebagai istri ya pasti sedih lah ya, gitu, sedih. Terus apalagi sempat 1 minggu nemenin di sini, lihat kondisi Sule sakit, maksain kerja gitu kan. Terus apa daya tangan, sampai saya nggak bisa ngelarang. Kita sempat ngobrol juga sih, itu bisa minta izin nggak? Cuman kan karena ya loyalitas loyalitas cara kerja Kang Sule, terus rasa tanggung jawabnya juga besar, jadi akhirnya ya dipaksain. Walaupun gitu, kalau udah beres kelar syuting, pulang panas, terus kondisinya ngedrop, saya yang panik juga gitu. Nggak bisa tidur jam 4, jam 5 udah berangkat lagi kerja, cuma 1 jam tidur, kayak gitu. Jadi akhirnya ya apa boleh buat ya. Cuman pas waktu kemarin hari Jumat udah ngedrop banget, udah nggak bisa, udah nggak kuat, dengan sangat terpaksa di cancel semua itu syuting. Kerja keras di lokasi syuting kerap membuat artis lalai menjaga kesehatan mereka. Tak jarang para pesohor ini tiba-tiba mendapati kenyataan pahit kala mengidap penyakit aneh yang meresahkan hati. Berikut 5 artis yang sempat didiagnosa menderita penyakit misterius. Pertama, Olga Syahputra. Host musik dahsyat tersebut menderita pembengkakan kelenjar yang membuat benjolan di lehernya. Kedua, Epy Kusnandar yang mengidap kanker otak. Ketiga, Ashanti yang sempat dirawat di rumah sakit karena terserang penyakit menyeramkan radang selaput otak. Keempat, ada Bunga Citra Lestari yang sempat mengidap radang usus. Dan yang kelima adalah Samuel Zicklin yang menderita Bell palsy atau stroke ringan. Pemirsa, perhelatan Miss World 2013 di Indonesia membuat pamor Pulau Dewata Bali semakin terekspos ke seluruh dunia. Lewat kacamata para kontestan, kesenian Bali dan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat Bali kini menjadi berita yang menyebar ke seluruh dunia.
Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.